Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Rifan Prasetyawan dari kelas 11-7. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang perang Israel sama Iran yang lagi rame-rame saat ini. Eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel semakin memanas. Kedua negara terlibat aksi saling serang dengan menggunakan rudal dan pesawat tanpa awak. Penyerangan yang dilakukan kedua negara semakin serius. Pertama tuh kita bakal masuk ke mungkin ada 4 sesi, yaitu ada latar belakang, pemicu, kronologi, dan juga prediksi yang bakal terjadi di masa depan. Yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya apa sih? Yang pertama tuh ada ideologi dong. Ideologi. Itu ideologinya itu udah bertentangan ya. Yaitu Iran ininya Syiah dan Israel itu Zionis. Nah, dari sini aja udah bertentangan gitu kalau misalnya ideologi mereka tuh berbeda. Yang kedua tuh ada ya tuduhan lah. Bisa dibilang tuduhan, yaitu Iran dituduh tuh membangun atau mengembangkan nuklir. Ya, nuklir. Jadi Iran dituduh untuk mengembangkan nuklir. Nah, ini kita ambil latar belakangnya ini. Dan kita bakal masuk ke dalam pemicu. Pemicu bisa terjadinya pengeboman atau serangan Israel ke Iran. Yang pertama tuh yang jelas ini, tuduhan ini. Itu salah satu jadi pemicu ini. Salah satunya jadi pemicu. Yang keduanya itu adalah serangan Iran. Israel itu menganggap Iran tuh seperti gurita. Seperti gurita yang tentakelnya itu menyebar di seluruh wilayah Asia Timur atau di Timur Tengah. Jadi si Iran ini yang dimaksud itu adalah sekutu-sekutu dari Iran, itu adalah Hizbullah, terus Hamas, dan Houthi. Ini adalah 3 sekutunya Iran. Selanjutnya itu Iran melihat potensi besar untuk menyerang Israel melihat potensi besar untuk menyerang Iran. Itu kenapa? Karena pada saat Israel menyerang Hamas dan juga Hizbullah, Iran itu nggak memberi peringatan besar. Iran itu kemana? Jadi Israel tuh kayak ngelihat potensinya untuk kayaknya kita bisa nih untuk nyerang Iran. Karena pas saat Israel nyerang Hamas dan Hizbullah, Iran tuh nggak memberi peringatan besar ataupun kayak mengecam tindakan dari si Israel. Jadi Israel akhirnya menyerang si Iran itu sendiri. Tuh. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah dari si pemimpinnya Israel, yaitu Netanyahu. Si Netanyahu ini pengen seperti mempertahankan posisinya tuh di pemerintahan, jabatannya di pemerintahan, dengan cara Israel ini kan bisa dibilang oleh seluruh negara ya, bisa dibilang Israel itu adalah penjahat. Israel adalah penjahat karena ya tahulah perang antara Israel dan juga Palestina. Perang Israel sama Palestina. Palestina ini Israel tuh kayak ngelihat Palestina itu sekarang sama negara-negara besar udah mulai diakui. Sama negara besar tuh sudah mulai diakui. Biasanya kayak sama Rusia. Sudah mulai diakui keberadaannya Palestina. Bahkan kemerdekaan Palestina sudah mulai banyak yang mengakuinya di negara-negara seluruh dunia. Israel ini dicap sebagai penjahat. Oke.
Israel ini ngelihat Iran itu sebagai ancaman negara besar, negara-negara besar. Contohnya sekutunya Israel, US. US kan dari dulu terkenal ya perang mulu sama Iran, bahkan Irak. Tapi yang terkenal perang sama Iran. Nah, Israel ini pengen kayak ngebawa stigma kalau dia tuh jadi pahlawan dengan cara menyerang Iran. Kayak, wah, negara-negara besar ngelihat Israel, kan Iran sebagai ancaman negara-negara besar kan. Negara besar itu melihat Israel kayak Israel ini nyerang Iran mungkin sebagai pahlawan. Itu. Jadi itu pemicunya. Selanjutnya itu ada selanjutnya ada kronologi. Kita masuk ke kronologi. Tanggal 13 Juni 2025, serangan pertama Israel. Di hari Jumat melalui serangan udara. Tapi si Iran juga membalas menggunakan drone. Oke. Menggunakan drone. Dan juga rudal. Jelas dong. Tapi Israel juga nggak tinggal diam. Israel nyerang lagi menggunakan 200 rudal. Sorry, ini bukan 200 rudal, tapi 200 target sasaran wilayah. 200 target wilayah. Oke. Udah serangan ini nih. Akhirnya di hari kedua dan satu nih dulu, Nah, di hari kedua Israel nyerang lagi, tapi fokusnya ke mana? Ke pangkalan. Bukan pangkalan sih, masuknya ke wilayah-wilayah peluncuran rudalnya milik Iran. Peluncuran rudal. Buat apa? Buat melemahkan persenjataannya Iran atau alutsistanya Iran. Karena jika peluncuran rudalnya ini rusak atau hancur, maka kekuatan dari Iran ini dapat terpecah atau kekuatannya dapat menurun, yang sehingga memudahkan Israel untuk menyerang Iran. Nah, sampai serangan ini terus menerus terjadi sampai di hari Senin kemarin, tanggal 16 Juni 2025. Iran angkat bicara kalau mereka tidak mau melakukan gencatan senjata, menolak gencatan senjata. Oke. Mereka menolak gencatan senjata saat diserang Israel. Untuk saat ini peperangannya masih di sini, dan kita sekarang masuk ke dalam prediksi di masa depan. Perang Dunia 3. Kalau misalnya terjadi Perang Dunia 3, mungkin nggak sih terjadi? Dan kok bisa dari Israel yang perang Palestina itu bisa menyebabkan Perang Dunia ketiga? Apa yang dibalik itu? Karena kalau kita tahu Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, tapi bisa terjadi mungkin 50-50. Yaitu saat kan kita sudah tahu sendiri Israel itu sekutunya adalah Amerika. Kita tahu sendiri Israel itu sangat didukung oleh Amerika, bahkan menyerang Palestina itu sangat didukung Amerika. Amerika tuh sampai mengeluarkan hak veto di PBB untuk tidak kayak istilahnya mengancam Israel gitulah. Soalnya Israel ini sebagai penjahat perang gitu. Amerika itu bakal support penuh atas Israel
Dalam bentuk apa supportnya? Persenjataan, ya pokoknya alutsista, persenjataan, bahkan sampai intelijen. Jika sampai perang sama Iran meluas, otomatis negara besar yang musuhnya Amerika seperti Rusia, ya, Cina dan bahkan Korut bisa ikut, yang bakalan mendukung Iran. Kalau Korut kita nggak tahu ya bakal ngedukung apa enggak, tapi kalau misalnya Cina sama Rusia kemungkinan besar iya. Otomatis kedua negara besar ini antara Amerika dan juga ini bersitegang jika mereka tuh saling ngadu lah, negara-negara koloninya ini perang. Nah, mereka tuh bisa aja ikut masuk ke dalam perang dunia, bisa masuk ikut campur ke dalam peperangan gitu, dan membuat ketegangan yang semakin intens gitu. Selanjutnya itu ekspor dan impor. Jadi Iran ini punya istilahnya jalur perdagangan atau ekspor impor, jalur minyak lah, ekspor impor minyak yang cukup krusial. Oke. Nah, nama jalur ini itu adalah Selat Hormuz. Oke. Nama selatnya adalah Selat Hormuz. Iran bisa saja menutup jalur ini, ya, yang bakal mengakibatkan dunia mengalami penghambatan dalam sektor impor minyak global, terutama global. Gitu. Jadi Iran kalau nutup ini, impor dunia bakal terhambat dan bisa menjadi ya krisis lah istilahnya, karena ditutup jalur yang cukup krusial untuk ekspor minyak. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata ataupun penulisan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.